Shalom saudaraku, berjumpa kembali bersama dengan saya, Pendeta Jakob Setio. Kali ini saya ingin mengajak Anda semua untuk bersaat teduh bersama-sama, mengawali hari yang baru ini bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami rindu mengawali hari ini bersamamu, dan biarlah firman-Mu akan menguatkan kami, meneguhkan kami, sehingga jalan-jalan kami sepanjang hari ini dituntun dan dipimpin oleh Tuhan sendiri. Berikan hikmat dan pengertian-Mu supaya apa yang kami terima dari renungan firman Tuhan ini sungguh memberkati hidup kami. Kami siap diberkati, terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan kali ini terambil dari Yohanes 10 ayat 10. Yohanes 10 ayat 10 berkata, "Pencuri datang untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Saudaraku, perbedaan Tuhan Yesus dan iblis terletak di cara kerjanya. Meski secara hakikat tentu berbeda sama sekali, namun cara kerjanya juga berbeda sama sekali. Bila iblis datang, tujuan dia adalah untuk mencuri dan membunuh, lalu kemudian membinasakan. Sementara Yesus datang, ia memberikan hidup, dan supaya hidup yang kita miliki itu berkelimpahan di dalam Dia. Berbeda sama sekali, bukan? Itulah sebabnya bila seseorang hidup di bawah kuasa iblis, ia akan menjadi hamba iblis dan ujungnya binasa di tangan iblis. Sementara bila kita menjadi milik Allah, kita menjadi hamba Allah, maka kita akan memiliki hidup yang kekal bersama dengan Dia, Sang Pemilik kehidupan. Maka hati-hatilah saudaraku, jangan sampai hidup kita ini dikuasai dan ditaklukkan oleh iblis, supaya jangan kita menjadi hambanya dan hidup di dalam lingkaran setan yang sangat menderita. Sebab memang hidup di bawah kuasa kutuk dosa, ia seperti sebuah mata rantai yang saling terkait satu dengan yang lain dalam penderitaan, dalam kesulitan, dalam kesusahan, dan ujungnya adalah kematian kekal. Maka betapapun mempesonanya iblis dalam pemandangan manusia dunia, ia tetaplah sosok yang sangat mengerikan, yang siap membunuh Anda kapan saja. Ingat, ia akan menjadikan engkau hidup di bawah kuasanya, dan engkau ada dalam lingkaran setan yang tak mungkin dapat diputuskan kecuali oleh Tuhan Yesus Kristus. Seperti yang dialami oleh Marin Beckmeirer. Ia lahir dan dibesarkan di Jerman. Orang tuanya bercerai dan ibunya menikah lagi. Pada tahun 1966, ketika usianya baru 16 tahun, Marin memiliki anak pertamanya dari sebuah hubungan ilegal. Anak itu kemudian ia serahkan untuk diadopsi oleh orang lain. Dan pada saat usianya 18 tahun, ia melahirkan anak keduanya. Namun sesaat sebelum ia melahirkan, ia diperkosa oleh seorang pria. Dan anak yang lahir itu pun kemudian diserahkan ke orang lain untuk diadopsi. Pada tahun 1973, Marin melahirkan anak yang ketiga yang diberi nama Anna. Ia membesarkan anak itu sebagai orang tua tunggal. Pada tanggal 5 Mei 1980, terjadi pertengkaran antara Anna dan Marin. Anak yang baru berusia 7 tahun itu kemudian minggat dari rumah. Dan tak lama setelah itu, Anna ditemukan tewas dalam keadaan dilecehkan secara seksual, lalu kemudian mati dicekik oleh seorang pria yang bernama Klaus Grabowski. Klaus Grabowski sendiri
sebenarnya adalah seorang terpidana yang sebelumnya telah melakukan pemerkosaan terhadap dua gadis yang lain. Pada tahun 1976, dia sebenarnya sudah menerima hukuman kebiri secara kimia. Namun entah apa yang merasukinya, ia kemudian menculik dan memperkosa Anna dan terjadilah pembunuhan itu. Klaus Grabowski kemudian ditangkap dan diadili oleh persidangan. Pada 6 Maret 1981 dalam persidangan ketiga, Marin hadir dalam persidangan itu. Namun ia menyelundupkan pistol Beretta 70 yang kemudian ditembakkan ke arah Klaus Grabowski yang menewaskan pria itu seketika. Akibat tindakan itu, saudaraku, Marin kemudian dinyatakan bersalah dan dia dihukum selama 6 tahun penjara. Setelah ia keluar dari penjara pada tahun 1985, ia menikah lagi dan pada tahun 1988 ia pindah ke Lagos, Nigeria. Tetapi di sana pernikahannya tidak berjalan dengan baik, sehingga pada tahun 1990 mereka bercerai dan ia pindah lagi ke Sisilia. Namun di luar dugaan Marin, saudaraku, ia kemudian didiagnosis menderita kanker di Sisilia dan kemudian ia kembali ke Jerman. Akibat penyakitnya itu, pada tanggal 17 September 1996, ia meninggal dunia pada usia 46 tahun. Usia yang relatif masih sangat muda, namun ia menjalani kehidupan yang begitu rumit, penuh penderitaan, dan ada di dalam kekalahan setiap waktu. Apa yang dialami oleh Marin ini adalah sebuah kehidupan di bawah kuasa kutuk dosa. Dia lahir dari orang tua yang bermasalah, dia sendiri bermasalah, lalu kemudian ia juga menciptakan masalah bagi orang-orang di sekitarnya, bahkan bagi anak-anaknya sendiri. Saudaraku, bisakah kita membayangkan kehidupan seperti apa yang dialami oleh Marin? Bukankah itu adalah gambaran di mana seseorang ada di bawah kuasa kutuk dosa dan hidup dalam lingkaran setan yang tiada putusnya? Itulah yang ditawarkan dan dikerjakan oleh iblis bagi manusia. Namun sayangnya, ada begitu banyak manusia yang tertarik oleh trik-trik iblis yang mematikan, yang membuat kita kemudian rela meninggalkan kasih Kristus, meninggalkan kuasa pengampunan, kuasa pemulihannya, hanya demi menuruti keinginan-keinginan duniawi kita yang distimulan oleh rayuan iblis, yang membuat kita kemudian lupa bahwa kita adalah orang-orang yang dikasihi oleh Allah. Bandingkan dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Orang-orang yang tadinya ada di bawah kuasa kutuk dosa seperti Marin, bila ia datang kepada Allah, maka dia pasti dibebaskan. Dan ada begitu banyak jutaan orang yang hidup seperti Marin, tetapi dia datang kepada Tuhan dan hidupnya diubahkan sama sekali. Sebagai contoh, sebut saja Paulus. Ia yang dahulu bernama Saulus dan hidup di bawah kuasa lingkaran setan yang mematikan, tetapi setelah ia mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, hidupnya diubahkan, dipulihkan, bahkan ia menjadi alat yang efektif di tangan Tuhan untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Dan di dunia ini ada jutaan orang seperti Saulus dan diubahkan menjadi Paulus. Semua itu karena mereka menerima kasih karunia Tuhan dan datang menyerahkan hidup mereka kepada Allah. Bagaimana dengan hidup Anda dan saya? Berapa lama kita mengiring Yesus? Apakah hidup kita sudah diubahkan? Apakah hidup kita juga sudah dipulihkan oleh Allah? Atau kita masih tetap ada dalam lingkaran setan yang membuat kita hidup dari kutuk ke kutuk yang lain? Maka bila hal itu terjadi dalam kehidupan kita, saudaraku, mari datanglah kepada Tuhan, memohon kelepasan, memohon pemulihan, dan bahkan memohon pengampunannya. Dan terimalah dengan iman bahwa Allah sungguh-sungguh bekerja untuk memulihkan Anda, untuk melepaskan Anda, bahkan untuk membawa kembali kehidupan Anda dalam berkat-berkat yang Allah janjikan.
Kuncinya cuma satu, saudaraku. Terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi. Bertobatlah dari dosa-dosa masa lalumu dan hiduplah di dalam on the track-nya Tuhan. Dan terimalah kasih karunia dan berkat melimpah, damai sejahtera dan sukacita. Kiranya berkat Tuhan itu boleh sungguh-sungguh kita alami dalam kehidupan kita dan dalam keluarga kita. Tuhan kiranya memberkati Anda semua. Mari kita masuk ke dalam doa-doa kita. Betapa kami bersyukur kami punya Allah yang sanggup membebaskan kami dari kuasa kutuk dosa. Ampuni kami Tuhan kalau kami seringkali tinggal tetap dalam dosa kami dan hidup dalam kuasa kutuk dosa yang menyebabkan kami tinggal dalam penderitaan satu ke penderitaan yang lain. Sekarang kami mau menyerahkan hidup kami hanya kepadamu, karena kami tahu Engkaulah sumber keselamatan, sumber kehidupan, sumber damai sejahtera, dan sumber berkat. Terima kasih Bapa, berkat-Mu turun atas kami semua. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Demikian program Sapa Jemaat kali ini. Sampai jumpa dalam program Sapa Jemaat yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Dalam segala susahku selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Dalam segala susahku selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Dia mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Dia mengerti bahasa tiap tetes air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia.